Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Kamar Akuarium, channel yang insya Allah akan membahas tentang dunia air dan perikanan, terutama ikan hias. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yakni mengenai filter. Nah, jadi ada beberapa jenis filter yang bisa kita gunakan dalam memelihara ikan hias di akuarium. Nah, filter yang saya maksud sini adalah filter buatan yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ada beberapa jenis filter. Yang pertama adalah internal filter. Nah, internal filter ini filter yang menurut saya sangat sederhana gitu ya, karena alatnya juga hanya menggunakan yang pertama pompa, yang kedua foam atau busa gitu. Nah, hanya itu saja mungkin yang digunakan dalam internal filter. Yang pertama pompa itu digunakan untuk tentunya untuk memompa air supaya ada pergerakan di dalam akuarium yang kita gunakan untuk memelihara ikan, untuk memompa air dan mengeluarkannya kembali gitu. Nah, yang kedua ada filternya, yaitu busa gitu atau foam. Nah, foam di sini berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada di akuarium tersebut. Jadi kotoran tersebut ditarik oleh pompa. Nah, sebelum masuk ke pompa itu akan melewati air-air yang mengandung kotoran, itu akan melewati foam terlebih dahulu, itu busa yang berfungsi sebagai filter terlebih dahulu sebelum kembali ditembakkan lagi ke dalam akuarium. Nah, fungsi mekanismenya seperti itu mungkin untuk yang internal filter. Nah, yang kedua ada jenis filter hang on bag filter atau biasa disingkat HOB gitu. Nah, hang on bag filter ini bentuknya seperti ini, bisa kalian teman-teman lihat. Jadi filter yang digunakan ini bisa disebut filter eksternal gitu kan, karena filternya ada di luar gitu. Jadi ada di luar dan disimpan biasanya di belakang akuarium, dan mekanismenya air yang ada di akuarium itu disedot oleh filter yang HOB ini gitu. Disedot lalu dimasukkan ke filternya. Nah, di dalam filter itu ada beberapa media yang bisa kita, atau beberapa tempat yang kita bisa masukkan media filter di sana. Misalnya seperti busa, kapas gitu kan, atau misal ada bisa kita masukkan filter biologi gitu, seperti biobol dan lain sebagainya. Nah, itu untuk hang on bag filter. Nah, yang ketiga ada under gravel filter. Nah, under gravel filter ini adalah filter internal, bisa disebut filter internal juga. Karena apa? Karena bentuknya seperti ini ya, kalian teman-teman bisa lihat. Karena nah, dengan bentuk seperti ini berarti filter ini mempunyai sistem, yaitu untuk mengendapkan kotoran di dasar akuarium. Nah, biasanya filter-filter seperti ini atau under gravel ini biasanya digunakan oleh para aquascaper gitu, pecinta aquascape. Jadi dalam aquascape kan biasanya itu yang diutamakannya itu tumbuhan gitu, bukan ikan. Nah, dengan mengendapkan kotoran-kotoran makhluk hidup yang ada di dalamnya ke dalam pasir atau di dasar pasir seperti ini, yang ini ada kotoran juga seperti ini, diendapkan dan selanjutnya bisa digunakan untuk pupuk atau sebagai nutrisi untuk tumbuhan-tumbuhan yang dipelihara atau ditanam di dalam aquascape. Dan biasanya itu digunakan oleh aquascaper gitu, untuk filter under gravel ini. Nah, yang selanjutnya ada canister filter. Nah, canister filter ini filter eksternal gitu ya, dengan menggunakan biasanya berbentuk tabung, dan mekanismenya dia itu menyedot air di dalam akuarium terus masuk ke tabung, dan dari tabung tersebut terjadi filtrasi. Jadi penyaringannya itu terjadi di dalam tabung kanister ini. Nah, setelah difiltrasi lalu ditembakkan lagi ke dalam akuarium. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi sistemnya itu dia mengambil air dari akuarium, disedot, setelah difiltrasi di dalam tabung atau di dalam tempat kanister ini,
lalu ditembakkan lagi ke akuarium. Itu untuk canister filter. Nah, yang selanjutnya ada sump filter. Sump filter ini filter yang mungkin apa ya, paling sempurna sih, paling ideal gitu lah untuk memelihara ikan. Karena apa? Karena kerja dari sump filter ini menurut saya itu paling efektif itu di antara jenis filter-filter yang lain. Nah, sump filter ini menggunakan tempat atau bagian lain dari akuarium, maksudnya terpisah dari akuarium utama untuk memfilter air. Jadi di sump filter ini ada dua macam mungkin ya yang bisa digunakan, yang bisa diklasifikasikan ke dalam filter ini, sump filter ini. Yang pertama ada filter samping gitu atau filter belakang biasanya. Jadi di akuarium ini di akuarium itu disekat gitu. Jadi dua biasanya. Di bagian yang kecil ini digunakan untuk sump filter. Nah, itu salah satu bentuk sump filter. Atau bisa juga kita menggunakan akuarium lain gitu atau wadah lain di bawah. Misal di ini kan meja. Nah, ini meja. Nah, kita menggunakan akuarium lain di sini misal seukuran ini atau lebih kecil, seukuran ini juga bisa, dan digunakan untuk filter gitu akuarium yang di bawah ini. Nah, mekanismenya hampir sama dengan filter-filter yang lain. Jadi air itu disedot, dimasukkan ke bagian atau akuarium yang sebelahnya. Meskipun ini ada satu bagian gitu kan di sump filter, tapi kan disekat gitu. Seluruh air yang ada di akuarium ini, jika tidak ada filtrasi, tidak akan bisa melewati akuarium ini atau filter yang ada di sini. Begitu pula yang di bawah gitu, yang di bawah juga sama konsepnya seperti itu. Jadi air itu dimasukkan dulu ke sump filternya, terus dari sump filter itu dipompa lagi ke akuarium utama. Nah, gitu. Untuk sump filter. Dan yang terakhir adalah top box filter. Seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan top box filter. Nah, top box filter ini juga salah satu filter yang populer gitu di kalangan pecinta ikan hias. Karena apa? Efektivitasnya hampir menyerupai sump filter, tapi harganya jauh lebih murah. Nah, jadi sump filter ini banyak digunakan oleh pecinta ikan hias atau akuarium. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai detail dari filter-filter tersebut kita akan bahas di video yang lain misalnya. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mekanisme dari top box filter ini. Top box filter ini mekanismenya hampir sama dengan sump filter, cuman bedanya posisi filternya itu dia ada di atas gitu. Jadi air yang ada di akuarium ini ditarik oleh pompa ke atas. Nah, di sini terjadi filtrasi lalu turun kembali untuk top box filter. Nah, mungkin sekian video saya kali ini. Kita akan membahas tentang detail filter-filter yang tadi kita sebutkan di video selanjutnya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.